Kami bersyukur kepada Tuhan, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk datang di tempat ini memuji Engkau, menyembah Engkau.
Kiranya Tuhan kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan semua yang menonton streaming ini Tuhan, kiranya mereka hadirat Tuhan memenuhi, sehingga ibadah kami Tuhan berjalan dengan baik, dan kami pun dapat diberkati oleh Tuhan melalui pujian, bahkan firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan oleh hamba. Di doa kami Tuhan, kami siap untuk pujian kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian. Hadirat-Mu memenuhi. Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Nya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu memenuhi bait-Mu, dan bersungguh menyembah-Mu yang ku hamba karena kemuliaan. Sekarang kita mulai pujian. Tuhan hadir di bait. Hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa,
memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berkata, berkumpul di sini, kita mau memuji Tuhan.
Masih dalam sikap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Pujian ini dengan hati kita, bahwa kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Penuhi aku
rindu Tuhan akan merenapan. Kami rindu Tuhan akan Roh-Mu hadir di sini. Kami percaya Roh hadir dalam ibadat pagi hari ini. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, tidak terbatas oleh layar kaca sekalipun. Sekalipun kami ibadah live streaming Bapa, tapi kuasa Murabaya tidak terbatas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, bersihkan hati kami semua Tuhan, umat-umat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing Tuhan. Bersihkan agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hati kami Tuhan. Begitu juga Bapak, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu Bapak, dan kami semua akan duduk diam menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yang percaya sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, kasih Tuhan Yesus, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian pasti tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam situasi yang berat ini kita masih terus dalam perlindungannya, kita masih terus dalam pemeliharaan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, menaruh kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Itu suatu hal yang mudah dilakukan ketika kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu pasti dalam kondisi yang baik-baik saja, ekonomi berjalan lancar, semua berkat berlimpah, pasti Bapak Ibu sangat mudah. Bapak Ibu bisa berdendang setiap naik kendaraan dengan lagu rohani yang luar biasa. Bapak Ibu merasa diberkati, memang diberkati, dan itu merupakan satu hal yang mudah dilakukan pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja. Hampir semua kebutuhan tercukupi, dan apapun yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Pasti kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan itu sangat mudah. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, berbeda halnya jika kita sedang berada dalam kesulitan. Bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk dapat lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa masalah yang dihadapinya sudah sangatlah berat dan sulit diatasi. Jadi pada saat kita melihat bahwa masalah yang dihadapi sudah sangat berat dan sulit diatasi, pasti kita kesulitan dalam hal kita percaya kepada Tuhan. Ini kondisinya Bapak Ibu saudara. Pada saat kita diberkati, pada saat semuanya ada, pada saat kita semua berkecukupan, pada saat semua kita memiliki, pasti kita dengan mudah percaya Tuhan. Pada saat kita susah, pada saat kita dalam kondisi yang berat, pada saat kita dalam kondisi yang tertekan dan banyak pergumulan, sulit untuk percaya sepenuhnya kepada. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Tapi satu, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita tetap kuat di dalam kondisi yang berat. Kita lihat di dalam Mazmur
Mazmur 40 ayat 5. Mazmur 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Nya jelas. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi saya sampaikan, apapun kondisinya, kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Keadaan ekonomi yang tak kunjung baik, kondisi pekerjaan yang tidak ada seperti yang diharapkan, bisnis tidak berjalan baik, bahkan menuju kebangkrutan, keluarga sudah tidak harmonis, anak memberontak dan bermasalah, jodoh tidak kunjung datang, hutang menumpuk, dan masalah ada segudang masalah yang dapat membuat umat Tuhan menjadi setengah percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan umat Tuhan pada kondisi yang berat seperti ini? Saya akan sampaikan rahasia untuk tetap kuat di dalam kondisi yang berat bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sedikit saksi ya, dalam hidup saya jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Pada saat pertama saya dibaptis mengikut Yesus, setelah saya percaya Yesus pada tahun 90, 2 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul saya merasa didera luar biasa. Semua habis, semua berantakan. Tapi satu, saya bersyukur karena saya tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena saya percaya janji Tuhan iya dan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saya tidak bergeming sekalipun semua yang saya peroleh habis pada saat itu. Maaf, mic-nya mungkin bisa ditukar. Terima kasih. Pada saat itu tuh Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul luar biasa. Tapi saya tetap berpegang pada janji Tuhan. Di Alkitab saya tulis di depan dengan Sabino, ya Tuhan, jangan mau anggap enteng penderitaan, karena buat saya udah cukup berat. Tapi saya tetap berpegang janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan jadikan kita ekor, dia akan jadikan kita kepala. Dia tidak akan memalukan umatnya, dan dia selalu akan tolong umatnya. Itu selalu saya pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan betul, dalam 2 tahun, tahun ketiga, Tuhan pulihkan tanpa hitungan. Dan apa yang diambil dulu tahun 90 itu kembali melebihi dari yang diambil pada waktu itu. Di situ karena saya percaya, setelah saya baptis, saya percaya baptisan api, dan saya meyakini apa yang saya peroleh dulu bukan dari jalan tangan Tuhan sehingga dihabiskan. Sehingga apa yang saya peroleh saat ini 100% dari tangan Tuhan. Inilah luar biasanya. Kenapa? Saya tetap mengandalkan Tuhan. Untuk itulah saya ingin berbagi rahasia apa untuk kita tetap kuat di dalam kondisi yang berat ini. Yang pertama adalah kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan berbagai jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini, yang justru akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan.
Dulu jujur sebelum saya mengenal Yesus, sebelum saya dibaptis ikut Yesus, setiap saya ada masalah, saya ke Gunung Serabi, ke Nyaloro Kidul, karena dulu saya juga kerja, dan itu sudah bertahun-tahun, sehingga andalan kita cuma itu. Tapi ternyata itu semua habis, tidak ada apa-apanya, karena Tuhan kita dahsyat. Saya bersyukur sekali Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga saya ditarik, sehingga saya dijadikan anak. Tahun 90, berarti 31 tahun sampai tahun ini saya mengikut Yesus. Saya bersyukur sekali. Itulah makanya pada tahun 93 saya bangun Gideon Ministry. Gideon Ministry atau persekutuan doa waktu itu adalah sebagai wujud pertobatan adalah pelayanan. Wujud pertobatan adalah melayani. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang sampai hari ini. Jadi luar biasa perjalanan hidup. Dan kuncinya tadi, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan berbagai jalan pintas yang ditawarkan dunia, yang justru akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita berada di luar lingkaran perlindungan Tuhan, maka segala berkat-berkatnya juga akan tertahan bagi kita. Nah, inilah Bapak Ibu. Itu yang saya pegang. Saya tidak ingin berkat-berkat saya tertahan, sehingga saya lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu saya tidak pernah berpikir apapun. Orang mau mengatakan saya apa, masa bodoh. Tapi yang saya pegang cuma satu, ada janji keselamatan mengikut Yesus. Itulah yang mahal buat saya. Itu yang saya kejar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harusnya lebih bersyukur yang sudah menjadi anak Tuhan sejak lahir. Harus ada di depan, karena justru saya yang baru ingin mencontoh. Jadi oleh karena itu tetap berlindung Bapak Ibu Saudara sekalian dan percaya kepada Tuhan agar kita dapat menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Berkat kita semua sudah Tuhan sediakan. Hanya bagaimana kita mengambilnya. Nah, inilah yang kita harus pegang. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin ada jalan keluar bagi masalah kita. Dunia berkata, tapi tetaplah percaya karena mukjizat itu ada. Baik. Tetap lakukan yang terbaik. Seringkali umat Tuhan menyerah di saat-saat yang justru menuntut kita untuk dapat melakukan yang terbaik. Ada waktu di mana Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Ketika kita tetap melakukan yang terbaik, justru di saat kita dalam kondisi tertekan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melakukan sesuatu yang terbaik justru dalam kondisi kita tertekan. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melanjutkan kesaksian saya. Pada saat kondisi saya jatuh, pada kondisi saya paling di titik nadir, saya tetap berdoa. Saya bersyukur Tuhan karuniakan istri buat saya yang luar biasa, dan dia dukung dalam doa puasa terus. Dan di situ Tuhan tolong kita. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan kita yang baru. Dia akan menyertai langkah kita, dan Dia akan memberi kemenangan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam kondisi yang tertekan, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sepanjang dua hal tadi yang kita pegang.
jangan menyerah di saat kita harus tetap berjuang. Ingat kisah bangsa-bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka melihat bahwa bangsa yang menduduki tanah tersebut memiliki perawakan yang besar-besar seperti raksasa. Mereka merasa kecil bagaikan seekor belalang. Referensinya ada di Bilangan 13 ayat 33. Bangsa Israel yang ketakutan melihat musuhnya dan berkata tidak mungkin mereka dapat memasuki tanah tersebut, sama sekali tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka sudah meyakini, sehingga mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Hanya siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kaleb dan Yosua yang tetap percaya bahwa mereka dapat memasuki dan merebut tanah perjanjian tersebut. Nah, Kaleb Yosua mereka tidak menyerah di saat segala sesuatu menjadi tidak mungkin. Dan Tuhan benar-benar memberikan hadiah atas kegigihan mereka. Dari angkatan mereka, hanya mereka berdua yang memasuki tanah perjanjian. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tetap percaya pada Tuhan, tetap berharap apapun yang menjadi masalah dan kesulitan yang kita hadapi saat ini, jangan pernah takut dan jangan pernah membuat kita mundur. Apapun kondisi kita, jangan pernah membuat kita takut dan membuat kita mundur. Tetap lakukan yang terbaik. Jika kita bekerja, lakukan yang terbaik. Tetap lakukan pekerjaan kita sesulit apapun, Bapak Ibu Saudara. Jika kita berbisnis dan sedang menuju kebangkrutan, tetap jalankan bisnis itu dengan meminta hikmat dari Tuhan. Jika kita mempunyai banyak hutang, tetap lakukan apa yang dapat membuat kita mempunyai penghasilan dan bahkan mendapatkan penghasilan tambahan, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang terbaik, maka Dia akan menuntun jalan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan menuntun kita ke jalan kemenangan. Makanya lakukanlah terus yang terbaik. Begitu juga pelayanan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat menanti-nantikan, dan kita juga sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepada kita dan mendengar teriakan minta tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ia akan mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa yang menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu firman Tuhan yang memberikan nyanyian batu dalam mulut untuk memuji Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu di dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita terus kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segalanya. Dan dua hal, yaitu tetap percaya, tetap lakukan yang terbaik. Dua hal ini harus kita pegang. Saya bisa sampaikan karena saya yang mengalami dan sebagai kesaksian hidup saya. Tetap sampai hari ini, dan ini semua bisa terjadi. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Saya percaya kita akan tetap percaya dan tetap lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, amin. Saya undang musik dan saya serahkan kepada Bu Gembala, Bu Dewi untuk doa urapan. Terima kasih.
Bapa, terima kasih segala kebaikan Tuhan dengan penyertaan. Makasih firman-Mu Tuhan yang telah mengajar kami, mengingatkan kami, menegur kami, dan kami ini akan terus belajar firman-Mu, dan kami akan tetap hanya berharap kepada-Mu. Ajar kami Bapa, ajar kami Yesus. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan kita mau bersyafaat, kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita percaya firman-Nya saat ini kembali menguatkan kita, meneguhkan kita di hadapan Tuhan. Tetap terus percayalah akan kasih-Nya, percayalah akan penyertaan-Nya, percayalah akan perlindungan-Nya bagi kita semua. Karena Tuhan adalah gembala kita, gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang mulia. Dialah Yesus Kristus namanya, yang kami sembah, yang kami muliakan. Haleluya. Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Yesus, kekuatan hidupku.
Mintalah apa yang kita butuhkan saat ini. Berdoalah kepadanya. Angkatlah doamu, angkatlah doamu. Ucapkanlah syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dipuji, disembah, Kaulah yang berhak. Kami berdoa di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bertanda di tangan-tangan kami, bahkan di rumah-rumah kami, di hidup kami, di jiwa kami. Yesuslah yang menjadi kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Dan Engkau layak disembah, layak dipuji, disembah. Kami puji Engkau. Mari Bapa, dimanapun Engkau saat ini ada, buka hatimu yang seluas-luasnya. Yesus bertanda atas setiap ujian kita. Berdoa, mintalah Tuhan memberkati setiap kehidupanmu, limpahkan kasih karunia. Terus naikkan pujian ini. Saya mau berdoa buat setiap saudara saat ini yang ada di rumah. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Yang dipuji, disembah, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap umatmu saat ini Tuhan, kami benar-benar hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Saat ini Tuhan, Engkau melimpahkan berkat-Mu atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Inilah doa kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, sepenuhnya kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Bapa. Apapun persoalan mereka, apapun yang mereka kumpulkan, dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, anugerah Tuhan turun atas umat-Mu. Haleluya. Disembah kasih Kau Tuhan. Kami puji Engkau Bapa. Kami agungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar, Namamu besar, Namamu besar, Namamu besar, Namamu besar. Berkat-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Keluarga umat-Mu Tuhan saat ini yang ada di rumah, bahkan yang sedang mengikuti streaming ini Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan terus turun atas mereka semua, memberkati semua umat-umat-Mu dalam setiap kehidupan, dalam setiap pekerjaan, bahkan usaha, bahkan terlebih pelayanan umat-umat Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya terus kasih karunia Tuhan turun atas kami semua, memberkati setiap kami yang mengambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Berkat Tuhan turun atas kami dan mengalir buat setiap kami. Demikian hamba-Mu Pastor Toto Wirjanto yang Tuhan pakai hari ini untuk menyampaikan setiap kabar baik Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih dan berkat-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, bersukacita di dalam Engkau. Kami membawa setiap kami Tuhan yang ada hari ini. Tuhan memberkati kami.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saatnya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Indonesia ada di hati Bapa, ada di hati Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Janji-Mu pasti digenapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu datang kepadamu. Kami bersujud di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami mohon kepadamu Tuhan, bagi bangsa Indonesia, Indonesia yang dicintai Tuhan, Indonesia ada di hati Bapa. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Oh, janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Oh, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Doa kami Indonesia dipulihkan. Doa kami Indonesia bangkit kembali. Tuhan ada bagi bangsa kami. Tuhan ada bagi Indonesia. Haleluya. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Amen Lord Jesus. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Amin. Mari suarakan pujian ini menjadi doa kita bersama-sama bahwa Indonesia pasti dipulihkan. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Berjuang Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami. Bangsa kami diberkati. Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Pasti terjadi. Katakan bersama-sama. Indonesia. Sebagai orang percaya, kami menyatukan hati kami Bapa, kekuatan orang-orang percaya di dalam doa. Oleh karenanya kami naikkan doa kami untuk
cintai Indonesia, para pemimpin kami semua menerima kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan Tuhan turun kasih damai-Mu, sejahtera Tuhan atas bangsa kami dan juga atas pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada bagi Indonesia dan bagi semua kami orang percaya. Itu sebabnya Bapa, suatu kebangkitan, suatu pertobatan, suatu pemulihan terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap Tuhan tim para medis yang bekerja keras, Tuhan juga memberkati mereka semua, dan yang sakit terinfeksi Tuhan pun memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami ada hari ini di dalam ibadah raya. Semua adalah hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah setiap pengagungan kami Tuhan. Hormat kami akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang penuh kuasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro yang sudah menyampaikan berita sukacita hari ini, dan setiap kami Tuhan Yesus yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan juga melimpahkan berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima anugerah Tuhan, kami terima pengurapan yang baru, kami terima kasih dan keberkat yang Tuhan turunkan atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat setiap Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di dalam Tuhan Yesus tugas penggembalaan, tugas penginjilan, bahkan para misionaris yang Tuhan saat ini berkatilah mereka, perlengkapi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja yang ada saat ini, baik di wilayah kami tinggal, bahkan di seluruh Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, bahkan seluruh Tuhan wilayah-wilayah dan kota-kota, bahkan bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan berkat-Mu pun turun atas wilayah, kota dan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mengangkat hati kami, apapun yang menjadi persoalan hidup kami, Tuhan Maha tahu dan mengerti akan setiap kerinduan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami memperalaskan doa kami ini. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, dengan kasih Tuhan saya mengajak kita semua berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah
Bawalah damai dan sejahtera Tuhan Yesus atas keluargamu. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati dengan damai dan sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan Yesus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kita semua untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin.